Halo kader-kader Indonesia, Kementerian Kesehatan terus berupaya loh meningkatkan kualitas layanan dasar di Posyandu untuk seluruh siklus hidup. Mulai dari bayi dan balita, ibu hamil dan menyusui, usia sekolah dan remaja, serta dewasa dan lansia. Pada video ini kita akan mempelajari apa saja sih pelayanan Posyandu yang dilaksanakan pada sasaran usia dewasa dan lanjut usia. Penasaran? Yuk kita simak penjelasannya. Di hari buka, Posyandu melakukan 5 langkah pelayanan pada sasaran usia dewasa dan lansia. Langkah pertama yaitu pendaftaran. Kader melakukan pendaftaran usia dewasa dan lanjut usia menggunakan kartu bantu pemeriksaan di Posyandu. 2. Penimbangan dan pengukuran. Di sini, kader melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan tekanan darah pada sasaran usia dewasa dan lanjut usia. Dan hasilnya dicatat pada kartu bantu pemeriksaan di Posyandu. Tiga, pencatatan. Kader melakukan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran pada kartu bantu pemeriksaan di Posyandu. Selanjutnya, kader menjelaskan kesimpulan dan tindak lanjutnya. 4. Pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan pada dewasa dan lansia berupa pemeriksaan rapid test gula darah, gangguan indera, screening PPOK, dan TBC. Screening kesehatan jiwa dan screening lansia khusus untuk lansia. Selanjutnya, tenaga kesehatan menindaklanjuti kesimpulan hasil penimbangan dan pengukuran. 5. Penyuluhan kesehatan. Kader menyuluh kesehatan terkait aktivitas fisik, germas, cek kesehatan, risiko penyakit terbanyak seperti obesitas, hipertensi, diabetes, stroke, kanker, PPOK, TBC, kesehatan jiwa, dan geriatri. Dan edukasi keluarga berencana bagi usia dewasa dan lansia. Nah, untuk bisa memberikan pelayanan maksimal di 5 langkah kegiatan tersebut, para kader harus menguasai 5 keterampilan dasar saat melakukan pelayanan kepada usia dewasa dan lanjut usia. Keterampilan pertama, sebagai kader yang terampil, harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjalankan germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas adalah cara sederhana untuk menjaga kesehatan kita. Simak video berikut ya, untuk mengetahui cara kader menyuluh germas. Ibu, tadi kan pola hidup sudah baik, kemudian makannya sudah baik, tapi juga Ibu harus ingat, melakukan makanan itu kita juga harus berpedoman pada isi piringku. Isi piringku yaitu 50% piring berisi makanan pokok dan lauk pauk. Kemudian 50% sisanya adalah buah dan sayuran. Dan juga harap mohon diingat bahwa untuk usia dewasa dan lansia, kita itu sudah harus mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Anjurannya itu 4 sendok makan gula per hari, 1 sendok teh garam per hari, dan 5 sendok makan lemak per hari. Tapi juga jangan lupa lakukan hal-hal yang juga menunjang kesehatan ibu. Pertama, jangan lupa cuci tangan dengan sabun, kemudian melakukan aktivitas fisik itu, dan lakukan cek kesehatan setiap bulannya. Dan jangan lupa juga minum air putih 8 gelas sehari. Oke, keterampilan pertama telah kamu pelajari. Jika kader bisa menguasainya, kader akan diuji untuk mendapatkan PIN keterampilan dasar yang pertama. Selanjutnya, kita pelajari keterampilan kedua bagi kader Posyandu adalah memberikan edukasi mengenai penyakit yang banyak dihadapi oleh masyarakat, termasuk obesitas, hipertensi, diabetes, stroke, kanker, PPOK, TBC, kesehatan jiwa, dan geriatri. Bagaimana menyuluhnya? Simak videonya ya.
Terima kasih ya Pak udah datang ke Posyandu. Nah, Bapak tadi udah mengukur dan berat badan ya. Nah, dari hasil berat badan dan ukur tinggi badan, berat badan Bapak 88 dan tingginya 168. Nah, kalau dilihat ini Bapak sudah masuk kelompok masyarakat obesitas. Obesitas adalah kondisi di mana tubuh menumpuk lemak secara berlebihan karena ketidakseimbangan antara asupan energi dan penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Dan ini dapat menyebabkan berat badan yang berlebihan. Dengan adanya hasil ini, Bapak mulai sekarang sudah harus berhati-hati. Itu Bapak harus membatasi makanan yang mengandung lemak, itu membatasi makan gula dan garam. Ya, karena obesitas itu dapat menjadi awal dari berbagai penyakit. Ya, dan juga jangan lupa Bapak harus rajin berolahraga. Jangan lupa bulan depan balik lagi ke Posyandu. Selanjutnya kita bahas penyakit yang banyak diderita masyarakat, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Simak video selengkapnya, cara kader mengedukasi untuk penyakit ini ya. Bu, di usia pralansia itu banyak penyakit yang tidak terdeteksi. Ya, misalnya hipertensi atau juga sering kita sebut tekanan darah tinggi. Nah, apabila ibu ditensi kemudian hasilnya sistoliknya sama dengan atau lebih 140 dan diastoliknya sama dengan atau lebih dari 90, berarti ibu itu udah terkena hipertensi. Nah, apa sih gejalanya atau tanda-tandanya? Nah, ibu bisa lihat di sini nih Bu. Gejalanya untuk hipertensi adalah sakit kepala, kemudian kelelahan, mual dan muntah, sesak napas, kemudian napas pendek atau terengah-engah, terus gelisah, pandangan menjadi kabur, mata berkunang-kunang, kemudian mudah marah, telinga berdengung, sulit tidur, dan rasa berat di tengkuk. Perlu kader sampaikan juga, jika hipertensi tidak diatasi, bisa menjadi penyebab penyakit serius seperti penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, anjurkan masyarakat untuk rutin datang dan cek kesehatan di Posyandu agar bisa terkontrol. Ibu, hipertensi ini kalau didiamkan terus-menerus itu akan menyebabkan penyakit jantung koroner. Apa sih jantung koroner itu? Itu penyebabnya adalah penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Ciri-cirinya ketika jantung tidak mendapatkan cukup darah yang diperlukan, ini bisa menyebabkan gejala seperti nyeri dada, perasaan tertekan di dada, rasa berat di dada, mual atau nyeri di bagian atas perut, berkeringat dingin, dan perasaan seperti terbakar. Sekarang ini ibu udah tahu ya, jadi kalau ibu tensi kemudian hasilnya itu tinggi, ibu harus hati-hati ya. Jadi ibu harus makan cukup, olahraga cukup supaya selalu sehat. Jika kamu sudah memahami cara menyuluh hipertensi dan jantung koroner, selanjutnya simak penyuluhan penyakit terbanyak berikutnya, yaitu diabetes atau dikenal juga dengan kencing manis. Keluarga ibu punya riwayat diabetes? Iya, ada. Nah, kalau kita lihat hasilnya ini, bulan lalu cek gula darah ibu itu tinggi, tapi hari ini itu baik sekali. Nah, sebenarnya diabetes itu bisa dikenali dengan 3 gejala utama. Ibu bisa lihat di sini ya. Yang pertama itu sering kencing, kemudian cepat lapar, atau sering haus. Nah, ibu harus juga waspadai ini. Tapi di samping ini, itu ada gejala lain juga yang ibu harus benar-benar waspadai. Gejala lainnya yang perlu ibu waspadai, berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, gatal di daerah kemaluan wanita dan keputihan, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, kesemutan, cepat lelah, luka sulit sembuh, dan mudah mengantuk. Jadi Bu, karena ibu keluarganya punya riwayat, ibu harus benar-benar berhati-hati. Jika bertemu peserta dengan memiliki deteksi dini penyakit, jangan lupa berikan semangat
serta sampaikan cara pencegahannya, seperti penyakit diabetes yang bisa dicegah dengan menjaga berat badan, menerapkan pola makan sehat, menjaga porsi makan, rutin olahraga, tidak merokok, dan perbanyak konsumsi air putih. Berikutnya, kita bahas penyuluhan penyakit stroke ya. Simak videonya. Selamat pagi Bu. Terima kasih ya Bu udah datang ke Posyandu. Nah Bu, kalau kita lihat hari ini dan bulan-bulan sebelumnya, Ibu itu mengalami tekanan darah tinggi. Nah Ibu harus hati-hati ya, jangan sampai terkena penyakit stroke. Stroke itu terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu atau berkurang karena pembuluh darah tersumbat atau pecah. Nah, apabila terjadi serangan stroke, pasien dalam keadaan darurat, di mana harus segera dibawa ke rumah sakit kurang lebih dalam waktu 4,5 jam. Ya Bu, dan ini juga bisa mencegah terjadinya cacat atau kematian. Jadi Ibu bisa cerita ya, ceritakan ini kepada keluarga supaya keluarga juga waspada. Baik Bu. Ya. Nah, tapi Ibu jangan juga ketakutan ya. Ibu harus tetap semangat, menjaga pola makan, kemudian melakukan aktivitas fisik supaya tidak terjadi serangan penyakit stroke. Penyuluhan penyakit berikutnya adalah kanker. Seringkali kita mendengar istilah kanker dan tumor, tetapi sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Yuk simak bagaimana contoh kader menyuluh penyakit ini. Kalau saya lihat ini semua hasilnya pengecekannya baik ya. Oh ya, syukur masih sehat. Sebenarnya apa aja kegiatan di rumah aktivitasnya? Kalau saya sih biasalah aktivitas sehari-hari pekerjaan ibu rumah tangga. Tapi saya masih sering kok rutin lari 3 minggu sekali. Paling kayak membatasi makanan-makanan yang tinggi kalori dan kolesterol aja. Wah, hebat ya. Sudah punya kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat. Tapi juga hati-hati. Ingat ada penyakit lain yang selain penyakit-penyakit bawaan ada juga penyakit lain seperti kanker dan tumor. Jadi tumor adalah benjolan yang bisa muncul di tubuh karena sel-sel tumbuh secara berlebihan. Sementara kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel yang tidak normal dan sulit dikendalikan. Jadi kanker bisa menyebar ke bagian tubuh lain sementara tumor tidak memiliki kemampuan untuk itu. Menurut data WHO ada 2 jenis kanker yang terbanyak di Indonesia, yaitu kanker payudara dan kanker serviks. Kanker payudara bisa dikenali dengan gejala berikut. Terdapat benjolan di payudara tanpa rasa nyeri, kulit payudara berubah tekstur, terdapat luka di payudara yang tidak sembuh, cairan keluar dari puting payudara, kulit payudara terasa cekung atau tertarik. Sementara itu, kanker serviks atau leher rahim ditandai dengan gejala seperti nyeri di daerah panggul, siklus haid yang tidak teratur, keputihan bercampur darah, nyeri saat berhubungan seksual, pendarahan tanpa sebab saat bukan masa haid atau di antara siklus menstruasi, pendarahan saat masa menopause. Nah Bu, oleh sebab itu kita, terutama kita ya wanita, harus sering memeriksa payudara sendiri, kesehatan, atau juga kita sebut sadari, periksa payudara sendiri ya, dan lakukan IVA test minimal 3 tahun sekali ya Bu ya. Kader Indonesia, kita bahas penyakit berikutnya ya, yang berhubungan dengan pernafasan. Kita bahas tentang PPOK dan TBC. Yuk simak cara kader menyuluh penyakit ini. Ibu, kalau saya lihat di sini ada catatan Ibu sudah mengalami batuk selama 2 minggu. Nah, Ibu sudah ke puskesmas? Belum sih. Nah, baiknya menurut saya Ibu periksakan ke puskesmas. Karena batuk itu tidak bisa disepelekan Bu.
Karena batuk itu bisa aja tanda dari penyakit PPOK atau TBC. Jadi PPOK adalah istilah untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru dalam jangka waktu yang lama dan dapat membuat seseorang merasa kesulitan saat bernafas. Ada banyak faktor resiko yang bisa menyebabkan seseorang terkena PPOK, seperti kebiasaan merokok, paparan polusi udara, usia, dan faktor keturunan. Mungkin Ibu bingung ya bagaimana mengenali PPOK. Nah, ciri-cirinya adalah batuk yang terus-menerus dan tidak kunjung sembuh, sulit bernafas bahkan saat melakukan aktivitas fisik yang ringan, muncul suara mengi atau sesak nafas yang disertai bunyi, rasa lemas dan kelelahan yang berlebihan, rasa berat di dada, dan penurunan berat badan yang tidak disengaja. Nah Bu, kalau PPOK itu yang disertai batuk terus-menerus itu akan dapat mengarah ke TBC. Apa itu TBC, Bu? TBC ini termasuk penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kader juga perlu menyampaikan ciri-ciri TBC pada seseorang, yaitu berat badan turun tanpa penyebab, berat badan tidak naik, nafsu makan menurun, demam yang tidak diketahui penyebabnya, badan lemas atau lesu, batuk berdahak atau dapat bercampur darah, berkeringat tanpa sebab, terutama pada sore sampai malam hari, sesak napas atau nyeri dada. Dan penyakit ini bisa menular melalui udara ketika seseorang dengan TBC batuk, bersin, atau berbicara tanpa menutup mulut atau menggunakan masker. Kader Indonesia, penyuluhan mengenai penyakit bagi peserta tidak terbatas hanya pada penyakit fisik, namun juga masalah kejiwaan. Yuk simak video penyuluhan tentang kesehatan jiwa. Tadi Ibu sudah melakukan screening kesehatan kan? Ya. Nah, dari hasilnya ternyata Ibu ada indikasi masalah kesehatan jiwa. Apakah saat ini ada Ibu pikirkan? Iya sih Bu, saya sekarang kan kayak merasa kesepian gitu Bu, mungkin karena saya tinggal sendiri ya Bu ya. Memang Bu, di usia lansia itu banyak faktor yang memicu masalah kejiwaan. Bisa berupa penelantaran, penyakit yang menyebabkan bagian tubuh memburuk dari waktu ke waktu dan menahun, kesepian, ketidakmampuan menjalin hubungan dengan orang lain, dan sejumlah faktor lainnya. Masalah kesehatan jiwa bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari usia anak-anak, dewasa, hingga lansia. Biasanya di usia dewasa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyakit fisik, pengelolaan emosi yang kurang baik, masalah dalam pekerjaan, konflik dalam rumah tangga dan lingkungan sekitar, masalah sosial ekonomi, dan yang lainnya. Ini bisa menjadi pemicu terjadinya masalah kesehatan jiwa. Satu hal bahwa kesehatan jiwa sama berharganya dengan kesehatan fisik. Oleh karena itu sebaiknya di usia lansia seperti ini kita harus bisa mengelola emosi, terus menjalin hubungan, terutama ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, seperti misalnya ibu menjalankan hobi ibu apa nih, silakan ibu misalnya suka menari atau ibu menyanyi, itu lakukan aja. Terakhir adalah penyuluhan untuk penyakit geriatri yang berfokus pada penanganan dan pencegahan penyakit serta gangguan kesehatan yang sering terjadi pada kalangan lansia. Ibu, usia ibu saat ini udah 67 tahun kan? Iya Ibu, betul. Nah, di usia ini pastinya tubuh sudah mengalami penurunan fungsi tubuh, sehingga menimbulkan masalah kesehatan seperti penurunan penglihatan, kemudian penurunan pendengaran, daya ingat, terus gangguan gizi, dan masih banyak lainnya. Nah, inilah pentingnya ibu datang ke Posyandu.
Dengan datang dan mendeteksi dini di posyandu, Ibu membantu kami kader dapat mengetahui kondisi lansia di wilayah kita. Jadi misal nanti Ibu perlu perawatan lanjutan untuk memperlambat atau bahkan mencegah penurunan kapasitas fisik dan mental tubuh, Ibu bisa datang ke puskesmas. Keterampilan kedua telah kamu pelajari. Jika kader telah lulus pengujian keterampilan, kader akan diberikan PIN yang kedua. Oke, kita lanjutkan pada keterampilan ketiga, yaitu melakukan deteksi dini pada usia dewasa dan lansia dengan mengukur lingkar perut dan tekanan darah, seperti obesitas dan hipertensi. Mari kita mulai dengan deteksi dini obesitas. Obesitas dapat diukur dengan menghitung IMT atau indeks massa tubuh dan mengukur lingkar perut. Rumus perhitungan IMT adalah IMT sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kali tinggi badan dalam meter. Jika hasil perhitungan IMT memperoleh nilai antara 18,5 sampai 25 memiliki berat badan normal. Tetapi untuk menentukan kondisi obesitas, kader juga perlu mengukur lingkar perut. Cara mengukur lingkar perut adalah sebagai berikut. Pertama, mintalah sasaran untuk membuka atau menyingkap pakaian bagian atas dengan santun. Permisi ya Pak, kita melakukan pemeriksaan lingkar perut. Bisa dibuka kancing bajunya sedikit? Dua, tetapkan titik pengukuran pada tepi tulang rusuk paling bawah. 3. Tetapkan titik pada ujung lengkung tulang pangkal paha atau panggul. 4. Tentukan titik tengah di antara dua titik sebelumnya dan tandai setiap titik dengan alat tulis. 5. Minta sasaran untuk berdiri tegak dan bernafas secara normal. 6. Lakukan pengukuran lingkar perut mulai dari titik tengah dan melingkari perut secara horizontal, kemudian kembali ke titik tengah. 7. Jika sasaran memiliki perut yang buncit, ambil bagian yang paling buncit untuk pengukuran dan berakhir pada titik tengah tersebut. 8. Pastikan pita pengukur tidak melipat dan ukur lingkar pinggang dengan akurasi hingga 0,1 cm. Jika hasil pengukuran lingkar perut pria lebih dari 90 cm dan wanita lebih dari 80 cm, maka perhatikan, karena ini bisa menjadi tanda dan gejala obesitas. Berikutnya adalah deteksi dini hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi. Hipertensi dapat dideteksi dengan melakukan pengukuran tekanan darah secara teratur. Para kader posyandu harus memahami langkah-langkah pemeriksaan tekanan darah yang benar. Sebelum melakukan pengukuran tekanan darah dengan tensimeter digital, kita perlu melakukan beberapa persiapan. Pertama, hindari mengukur tekanan darah setelah makan, berolahraga, merokok, atau minum minuman berkafein seperti kopi. 2. Kenakan pakaian yang longgar sehingga manset bisa dipasang langsung bersentuhan dengan kulit. 3. Pastikan diri dalam keadaan santai, tenang, dan jangan cemas. 4. Duduk dengan nyaman, kaki rata di atas lantai, dan jangan silangkan kaki. Untuk menggunakan tensimeter digital dengan benar, berikut langkah-langkahnya. Pertama, letakkan lengan kiri atau kanan di atas permukaan datar sehingga manset sejajar dengan jantung. 2. Telapak tangan dihadapkan ke atas dan dimasukkan ke dalam manset. 3. Pasang manset sekitar 2 cm di atas lipatan siku. Pastikan ujung selang manset di atas dan di tengah lengan. 4. Kencangkan manset hingga hanya bisa menyelipkan 2 ujung jari di tepi manset. 5. Tekan tombol start untuk memulai pengukuran. 6. Minta sasaran untuk tetap rileks saat manset mengembang dan menekan lengan. 7. Pastikan sasaran tidak banyak bergerak dan tetap diam selama pengukuran. Tunggu sampai manset mengempis dan hasil pengukuran muncul di monitor. Perhatikan angka yang terbaca di monitor, terutama nilai tekanan darah dan denyut nadi. Hasil tekanan darah biasanya memiliki angka-angka seperti ini.
peserta dengan tekanan darah 120/80 mmHg masuk dalam kategori normal ya. Sama halnya dengan keterampilan lainnya ya. Jika kamu telah lulus pengujian keterampilan, ketiga, kamu juga akan mendapatkan PIN keterampilan. Selanjutnya, kita akan membahas keterampilan pelayanan posyandu yang keempat. Dalam keterampilan ini, kader diharapkan bisa melakukan deteksi dini dengan menggunakan kuesioner untuk PPOK, TBC, kesehatan jiwa, dan geriatri. Untuk deteksi diabetes dilakukan oleh nakes dari Pustu yang mendampingi jalannya Hari Buka Posyandu. Pengukuran gula darah harus dilakukan pada individu usia 15 hingga di bawah 40 tahun dengan faktor risiko penyakit tidak menular atau PTM, seperti riwayat obesitas dan tekanan darah tinggi, serta pada individu usia 40 tahun ke atas. Nakes melakukan pengukuran glukosa darah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti glukometer, tes strip gula darah, lancet, alkohol swab. Jika hasil glukosa darah sewaktu dan puasa kurang dari 100, maka itu masuk dalam kategori normal. Selanjutnya, kegiatan di langkah 4 akan dilanjutkan dengan kader melakukan deteksi dini menggunakan kuesioner. Yuk simak bagaimana cara kader menggunakan kuesioner. Selamat pagi Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Oke. Bapak, mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak memiliki kebiasaan merokok? Iya. Bapak kan perokok aktif nih Pak. Kebiasaan merokok itu bisa menimbulkan banyak penyakit ya Pak. Salah satunya adalah PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik. Oleh karena itu, kita lakukan deteksi dengan menjawab kuesioner ini ya Pak. Oh, baik Ibu. Baik. Bapak merokok satu hari habis berapa batang? 20 batang. 20 batang. Sudah berapa tahun Pak? Kurang lebih 25 tahun Bu. 25 tahun. Lanjutkan pertanyaan yang sudah tersedia di kuesioner Puma dari kolom 17 hingga 24. Jika hasil kuesioner menunjukkan skor kurang dari 6, maka kesimpulannya adalah risiko rendah terkena PPOK. Namun jika hasil kuesioner lebih dari sama dengan 6, maka risiko tinggi terkena PPOK dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas. Apakah Bapak menderita batuk terus-menerus? Tidak. Tidak. Bapak merasa demam lebih dari 2 minggu? Tidak. Tidak. Apakah berat badan Bapak saat ini naik atau turun untuk 2 bulan ke belakang? Stabil. Stabil, baik. Apakah Bapak pernah kontak erat dengan pasien TBC? Tidak pernah. Tidak. Baik. Baik Bapak, saya sarankan untuk ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Salam sehat. Salam sehat juga. Selain screening PPOK dan TBC, kader juga melakukan pelayanan screening kesehatan jiwa. Deteksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gangguan kesehatan jiwa pada seseorang. Sebagai kader, kita dapat memberikan instrumen yang dapat diisi sendiri secara langsung atau melalui wawancara kepada individu dewasa dan lansia. Yuk, simak video cara melakukan screening. Ibu, hari ini kita akan melakukan screening kesehatan jiwa ya Bu. Baik, Ibu. Biar lebih tahu Ibu sedang stres atau ada gangguan psikologis apa tidak. Iya Bu. Ibu akan menjawab 20 pertanyaan. Ya. Harap Ibu jawab sesuai dengan yang Ibu rasakan. Baik Bu. Ibu sering sakit kepala atau kehilangan nafsu makan atau tidak? Kalau sakit kepala sih tidak ya Bu, cuma nafsu makan sih. Untuk tidurnya nyenyak enggak Bu? Tidak juga. Mungkin karena saya sendiri ya, jadi kadang-kadang merasa takut tuh Bu. Baik Ibu. Untuk screening kesehatan jiwa, kader bisa melanjutkan pertanyaan hingga nomor 20. Jika terdapat lebih dari 6 jawaban ya, atau pertanyaan nomor 17 pada kuesioner dijawab ya, meskipun skor total kuesioner kurang dari 6, maka ada indikasi masalah kesehatan jiwa
dan sasaran memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ke puskesmas. Selanjutnya, screening geriatri. Deteksi dini ini harus dilakukan pada setiap lansia saat pertama kali berkontak dengan kader atau petugas kesehatan. Dan sebaiknya diulang minimal setiap tahun menggunakan kartu Reka Posyandu, terutama bagian AKS atau aktivitas kehidupan sehari-hari dan sekilas atau screening lansia sederhana. Sip. Ibu, screeningnya saya lanjutkan dengan screening geriatri ya Bu. Baik, Ibu. Ibu bisa menjawab pertanyaan aktivitas sehari-hari dari saya ya Bu. Baik, Bu. Ibu, BAB-nya bagaimana? Apakah teratur atau butuh pencahar atau malah sering diari? Lancar sih, Bu, dan teratur. Kalau untuk buang air kecilnya Bu? Nah, itu dia, Bu. Kadang-kadang sering ya, buang air kecil kadang-kadang belum sampai kamar mandi udah keluar tuh, Bu. Gitu ya Bu. Baik Bu. Oke. Selanjutnya, kader bisa menanyakan semua pertanyaan di screening AKS. Jika hasil screening total skornya 20, dikategorikan mandiri A 12-19, ketergantungan ringan B 9-11, ketergantungan sedang B 5-8, ketergantungan berat C 0 hingga 4, ketergantungan total C. Kader bisa melakukan edukasi untuk hasil mandiri dan ketergantungan ringan. Namun, jika ditemukan keterangan sedang, berat, atau total, individu tersebut perlu dirujuk ke petugas kesehatan untuk tindak lanjut yang sesuai dengan tingkat ketergantungannya. Selanjutnya, kader bisa meneruskan dengan melakukan screening sekilas. Screening sekilas akan membantu kita menentukan apakah ada penurunan kapasitas intrinsik pada lansia. Ibu, selanjutnya screening untuk mengetahui kemampuan intrinsik Ibu ya. Baik, Ibu. Saya sebutkan 3 kata ya Bu. Ya. Nanti Ibu ulangi kata yang saya sebutkan. Ya. Perhatikan ya Bu. Ayam, terbang, anggur. Ayam, terbang, anggur. Baik, bagus. Ibu masih mengingatnya ya. Kalau sekarang hari dan tanggal berapa ya Bu? Wah, kalau itu saya nggak ingat ya, Bu ya. Kader bisa melanjutkan screening sesuai dengan yang ada pada form sekilas. Jika kader menemukan satu atau lebih penurunan kapasitas intrinsik atau salah satu yang dicentang pada instrumen sekilas, maka peserta direkomendasikan untuk dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan screening lanjutan sesuai penurunan kapasitas intrinsik yang dialami oleh lansia. Sebagai tanda kecakapan telah lulus keterampilan keempat, kader juga akan mendapatkan PIN ya. Setelah menguasai 4 keterampilan sebelumnya, seorang kader perlu menguasai keterampilan terakhir, yaitu penyuluhan tentang keluarga berencana atau KB. Yuk simak cara penyuluhannya. Mbak usianya 24 tahun, Iya betul. sudah menikah? Ya. Sudah punya anak? Alhamdulillah usianya baru 1 tahun. Karena sekarang udah 1 tahun putranya, sebaiknya untuk selanjutnya akan punya anak lagi nggak? Akan kan? Nah, sebaiknya dari sekarang Mbak sudah menentukan untuk ber-KB. Itu untuk menentukan kapan sih usia untuk melahirkan berikutnya dan jarak antara anak pertama ini dan anak kedua. Sebagai seorang kader harus mengetahui 4 tujuan program KB agar lebih paham saat menjelaskan kepada peserta. Tujuan program KB yaitu: pertama, menunda kehamilan bagi individu yang usianya kurang dari 20 tahun atau memiliki masalah kesehatan. 2. Mengatur jarak kehamilan minimal 2 tahun pada usia 20 hingga 35 tahun. 3. Pada usia di atas 35 tahun, diharapkan tidak hamil lagi. 4. Mengatur jumlah anak, yaitu bagi individu yang sudah memiliki lebih dari 2 anak, diharapkan tidak hamil lagi. Mbak, pemerintah mempunyai program itu kelahiran anak minimal 2 tahun jaraknya. Dan
kita mempunyai atau pemerintah mempunyai metode KB. Itu ada 2 metode kontrasepsi. Yang pertama itu metode jangka panjang, dan yang kedua metode jangka panjang. Nah, ini seperti ini yang non jangka panjang. Itu ada pil, kondom, dan suntik. Kondom adalah sarung karet berbentuk silinder yang dipasangkan pada penis saat hubungan seksual. Pil KB adalah pil yang mengandung hormon dosis rendah yang harus diminum setiap bulan. Suntik KB yaitu suntikan yang mengandung hormon dosis rendah dan tersedia dalam suntik bulanan atau 3 bulanan. AKDR Cooper adalah alat plastik kecil yang dilengkapi dengan kawat tembaga yang ditempatkan di dalam rahim. Kemudian implan, batang plastik berukuran kecil dan lentur yang dimasukkan ke dalam atau di bawah kulit lengan atas. MOW, tindakan pembedahan sukarela untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada perempuan yang tidak ingin memiliki anak lagi. Dan terakhir, MOP adalah tindakan memotong dan mengikat saluran sperma tanpa menggunakan pisau bedah sehingga sperma tidak dapat mencapai sel telur. Dengan menguasai pengetahuan tentang KB, kader dapat memberikan informasi yang penting kepada masyarakat untuk membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Lengkap sudah keterampilan yang kita bahas? Jika kader bisa menguasai keterampilan yang kelima, kader juga akan mendapatkan PIN tanda keterampilan terakhir. Setelah 5 langkah hari buka Posyandu sudah terlaksana, selanjutnya kader melanjutkan membuat rekapitulasi pencatatan dan pelaporan. Hasil rekapitulasi tersebut selanjutnya dilaporkan ke Pustu, dan Pustu akan melaporkan ke Puskesmas. Data yang terkumpul di Puskesmas akan diinput sebagai laporan ke microsite Promkes, sehingga laporan akan terinfo ke Dinas Kesehatan dan ke Kementerian Kesehatan. 5 keterampilan yang harus dimiliki oleh kader dalam melakukan pelayanan ke usia dewasa dan lanjut usia telah kamu pelajari. Semoga video ini memudahkan kamu untuk mendapatkan tanda keterampilan kader ya. Jangan lupa terapkan keterampilan ini saat praktek pelayanan Hari Buka Posyandu melalui 5 langkah. Sebagai seorang kader, kamu memiliki peran sentral dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui keterampilan deteksi dini penyakit, penyuluhan keluarga berencana, dan edukasi kesehatan. Terus asah keterampilan kamu karena kontribusimu sangat berarti dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sehat.